Baik, saat ini kami akan menjelaskan tentang 12 transaksi yang telah kami buat dan kami mengambil contoh dari ChatGPT. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami telah mencari 12 transaksi yang akan dimasukkan ke dalam jurnal. Nah, contohnya di sini kita akan masukkan ke dalam jurnal manual entry yang akan dijawab oleh teman saya. Nah, jadi di dalam jurnal manual entry ini kita akan memasukkan semua transaksi yang ada. Nah, jadi jurnal manual entry ini merupakan catatan awal dari setiap transaksi keuangan perusahaan yang dicatat secara kronologis. Nah, kenapa ini disebut manual entry? Karena pencatatannya dilakukan secara manual. Jadi, kita mencatat sebuah transaksi itu, kita mencatat jurnal entries ini dengan pencatatan yang dilakukan secara manual. Nah, biasanya itu ada berupa tanggal di sebelah sini, kemudian nama akun, dan jumlah debit maupun kredit. Nah, ini merupakan contoh transaksi di yang diposting ke manual entry. Baik, sekarang kita akan masuk untuk memposting ke ledger. Pertama-tama kita bahas dulu apa itu ledger. Ledger adalah buku atau dokumen tempat mengelompokkan dan mencatat transaksi keuangan berdasarkan nama akun. Setelah transaksi dicatat di jurnal, data tersebut dipindahkan ke ledger sesuai dengan jenis akun yang terlibat. Contohnya ada akun cash, inventory, owner's capital, dan accounts payable, sales revenue, dan cost of goods sold, salaries expense, rent expense, advertising expense, utilities expense, accounts receivable, dan drawings. Lalu kita akan masuk ke Jadi kita akan masuk ke trial balance. Nah, apa ini trial balance? Trial balance ini adalah daftar dari semua akun dari buku besar beserta saldo, yaitu debit atau kredit. Ini digunakan untuk memastikan bahwa total debit sama dengan total kredit. Nah, kalau tidak balance atau tidak seimbang, berarti ada kesalahan dalam sebuah pencatatan. Nah, jadi kita harus totalnya harus balance, karena kalau tidak balance berarti pencatatan tersebut salah. Nah, kemudian kita masuk di adjusting entries. Nah, jadi adjusting entries ini adalah jurnal yang dibuat untuk akhir periode. Ini untuk menyesuaikan akun-akun tertentu agar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Nah, contohnya di sini ada supplies used expense, ada depreciation on equipment, ada 1 month of unpaid salary. baik, kita masuk ke adjusting trial balance. Ini adalah trial balance baru yang sudah mencakup hasil dari adjusting entries yang sudah kita bahas tadi di atas. Nah, ini digunakan sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan. Nah, kita masuk pada financial statement. Jadi di financial statement ini ada income statement.
ini adalah statement of profit or loss. Nah, ini menunjukkan sebuah pendapatan dan beban selama periode tertentu. Misalnya dalam periode Januari ini menghasilkan laba bersih sama dengan pendapatan, kemudian dikurangi dengan total beban. Nah, kemudian statement of owner equity. Nah, jadi ini untuk menjelaskan perubahan modal pemilik selama periode dari modal awal ditambah laba bersih, kemudian dikurangi dengan price sama dengan modal akhir. Kemudian balance sheet. Nah, balance sheet ini menunjukkan sebuah posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Ini ditandai dengan aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Nah, aset yang dimaksud di sini adalah kas, peralatan, dan lain-lain. Ini. Kemudian kewajiban adalah hal yang harus dibayar atau disebut dengan hutang. Dan kemudian modal yaitu hak pemilik. Baik, sekian dari kami yang telah membahas 12 transaksi dan telah mempostingnya ke dalam jurnal-jurnal yang sudah kita bahas tadi. Hanya ini presentasi yang bisa kami berikan. Sekian dan terima kasih.